bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 10. Kali ini kami akan membahas modul tentang kelistrikan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pada uji coba pertama ini kami akan mencoba menggosokkan dua bola pingpong pada wol, plastik, dan nilon. Mari kita lihat sama-sama reaksi apa yang kira-kira ditimbulkan. Percobaan pertama ini menggosokkan kedua bola pingpong dengan wol. Reaksi yang terjadi adalah tolak-menolak. Percobaan kedua menggunakan wol dan nilon. Reaksi yang ditimbulkan adalah tarik-menarik. Percobaan ketiga, pingpong digosokkan pada wol dan plastik. Reaksi yang ditimbulkan adalah tarik-menarik. Percobaan keempat, pingpong digosokkan pada plastik dan plastik. Reaksi yang ditimbulkan adalah tolak-menolak. Percobaan kelima, pingpong digosokkan pada nilon dan plastik. Reaksi yang ditimbulkan adalah tarik-menarik. Percobaan keenam, pingpong digosokkan pada nilon dan nilon. Reaksi yang terjadi adalah tolak-menolak. Percobaan ketujuh yaitu menggunakan penggaris, rambut, dan kertas. Hal ini menimbulkan reaksi tarikan pada kertas sehingga kertas dapat menempel di penggaris. Bahan-bahan yang diperlukan untuk praktik selanjutnya adalah rangkaian listrik sederhana, kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, penghapus, mata pensil, kertas, plastik, air keran, dan air garam. Pada percobaan pertama kali ini, kami menggunakan kawat besi untuk mengetes apakah besi dapat mengalirkan listrik. Masing-masing ujung kawat besi dijepit menggunakan kabel penjepit. Hasil yang ditimbulkan adalah lampu menyala. Percobaan kedua menggunakan kawat tembaga. Masing-masing ujung kawat tembaga dijepit menggunakan kabel penjepit. Maka hasil yang ditimbulkan adalah lampu menyala. Percobaan ketiga menggunakan sendok perak. Sendok dijepit menggunakan kabel penjepit. Hasil yang ditimbulkan adalah lampu menyala. Percobaan keempat menggunakan tusuk gigi kayu. Masing-masing ujung tusuk gigi dijepit menggunakan kabel penjepit. Hasil yang ditimbulkan adalah lampu tidak menyala sama sekali. Percobaan kelima menggunakan karet penghapus. Karet penghapus dijepit menggunakan kabel penjepit.
Hasil yang ditimbulkan adalah lampu tidak menyala. Percobaan keenam menggunakan mata pensil. Ujung mata pensil dijepit menggunakan kabel penjepit. Hasil yang ditimbulkan adalah lampu menyala. Percobaan ketujuh menggunakan kertas. Kertas dijepit menggunakan kabel penjepit. Hasil yang ditimbulkan adalah lampu tidak menyala. Percobaan ke-8 menggunakan tas plastik. Tas plastik dijepit menggunakan kabel penjepit, maka hasil yang ditimbulkan adalah lampu tidak menyala sama sekali. Percobaan yang ke-9 yaitu menggunakan air tawar. Kabel penjepit dicelupkan ke dalam air tawar. Maka hasil yang ditimbulkan adalah lampu tidak menyala sama sekali. Pada percobaan 10 menggunakan air garam. Percobaan menggunakan air garam ini mengundang reaksi buih pada air garam yang dicelupkan besi penjepit. Hal yang terjadi pada lampu yaitu menyala, hanya saja cahaya yang dihasilkan sangatlah kecil. Pada percobaan 2 tegangan listrik ini ada beberapa bahan yang dibutuhkan, yaitu seperti bola lampu, dudukan baterai, kabel merah dan hitam, dan juga baterai. Baik teman-teman, di sini sudah jadi untuk rangkaian percobaan kedua untuk tegangan listrik seperti ini. Jadi nanti di sini ada 2 lampu, lalu ada 1 saklar, dan nanti kita percobaannya di sini. Nah, untuk percobaan yang bagian A itu menggunakan 1 baterai, hanya dimasukkan yang bagian plusnya saja, bagian positifnya saja. Nah, jadi ada 2, yang ini itu bagian positifnya. Nah, ini ada tulisan positif, dan yang ini adalah negatif sebelah sini. Mari kita tekankan kepada bagian yang positifnya saja. Kita rekatkan dulu kabelnya bersama lain. Kita tekankan kepada positifnya saja. Negatifnya biarkan saja terbuka. Tidak diberi tegangan listrik. Nah, mari kita nyalakan. Hasilnya kedua lampu tersebut tidak akan menyala, karena hanya 1 aliran saja yang dialiri listrik, sedangkan aliran 1 lagi tidak dialiri listrik, maka tidak akan menjadi tegangan listrik. Masih kita matikan. Untuk bagian yang kedua, di sini masih sama rangkaiannya, 2 lampu. Namun di sini kita masukkan negatif dan positifnya. Kalau tadi hanya positifnya saja, sekarang positif dan negatif. Mari kita lihat apakah ada perbedaan dengan yang hanya positifnya saja. Kita akan mencet di sini menyala ya teman-teman, hanya redup, boleh dilihat. Menyala, hanya redup saja.
terlihat tidak teman-teman? Nah, ini menyala, hanya redup saja. Baik, di sini ada percobaan yang ketiga, yaitu percobaan energi listrik. Nah, di sini kami sudah merangkai alat seperti gambar di modul halaman 8.9. Tapi kami di sini menggunakan 2 baterai saja. Untuk langkah selanjutnya yaitu akan menutup saklar. Saklarnya sudah ditutup, maka kita akan menunggu proses pemanasannya. Baik, kita akan menunggu setelah saklarnya ditutup, kita akan menunggu selama 2 menit. Baik, setelah kurang lebih dari 2 menit, kita akan cek apakah pada kawat ini terdapat. Nah, ini sudah lumayan panas. Maka langkah selanjutnya adalah meletakkan korek api kepada lilitan kawat. Kita tunggu selama kurang lebih 2 menit juga. Nah, di sini korek apinya sudah mulai panas atau hangat karena lilitan kawatnya juga sudah semakin panas ya. Apabila ditunggu lebih lama lagi hingga beberapa menit kemudian, maka kemungkinan akan menimbulkan reaksi api. Lalu untuk selanjutnya adalah tadi kan kita sudah mengecek dengan korek api ya. Nah, selanjutnya adalah saklarnya kita matikan. Nah, setelah dimatikan, maka kawat yang ada di sini itu akan dingin kembali. Nah, saya berani pegang ini karena dia sudah dingin. Nah, kalau kita nyalakan lagi saklarnya, lama-kelamaan maka suhu yang ada pada kawat tersebut akan meningkat. Nanti kita akan mengukurnya menggunakan termometer. Nanti akan ada berapa derajat Celcius penambahan dari suhu yang sebelum saklarnya ditutup, saklarnya masih terbuka, dan sesudah saklarnya ditutup. Nanti kita akan mengukurnya menggunakan termometer.